Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardia Amara Husmianti. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Baik teman-teman semuanya, kali ini Rara itu ingin mempresentasikan hasil remedial Rara ya, atau Herara untuk kuliahan mata kuliahnya itu jurnalis online. Oke. Baik teman-teman semuanya, kenapa saya memilih tema ini? Agar gimana ya, generasi yang akan datang itu tidak tabu dengan adanya jurusan ini yang dimana sangat dibutuhkan di kemudian hari yang akan datang. Dikarenakan juga di zaman era digital seperti ini ya, yang semakin hari semakin maju, maka akan membuat zaman kedepannya itu ya semakin lebih canggih dan lebih hebat lagi dalam dunia digital. Dan dari adanya saya memilih tema desain produksi ini akan menambahkan wawasan untuk generasi yang akan datang agar tetap tidak salah mengambil jurusan tujuan mereka ya, jurusan tujuan mereka intinya untuk di kemudian hari dengan mengikuti zaman yang ada. Jadi seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, jadi sebelum aku mengajak narasumbernya untuk masuk ke video klip kita, mari kita menjelaskan, atau aku sendiri akan menjelaskan periklanan itu seperti apa sih, atau wawasan periklanan itu bagaimana sih gitu ya. Jadi aku bakal menjelaskan kali ini. Nah, jadi periklanan itu merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan oleh perusahaan untuk menggerakkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran, dan masyarakat. Lalu, periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern, kehidupan dunia modern yang pada saat ini tuh sangat tergantung pada iklan. Ya nggak sih? Ya kan? Pastinya dong. Tanpa iklan nih ya, para produsen dan distributor tidak akan dapat menjual produknya yang secara pesat. Sedangkan di sini, di sisi lain, para pembeli tidak akan memiliki informasi yang memadai atau mengenai produk barang dan jasa yang tersedia di pasar. Apabila hal itu terjadi, maka industri dan perekonomiannya modern pasti akan lumpuh. Apabila sebuah perusahaan ingin mempertahankan tingkat keuntungannya, maka ia harus melangsungkan kegiatan periklanan secara memadai dan terus-menerus. Nah, kalian bisa paham lah ya. Lalu, peran periklanan dalam pemasaran sesuatu produk adalah untuk membangun kesadaran awareness terhadap keberadaan produk yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen yang tentang produk yang ditawarkan, membujuk calon konsumen tersebut untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Dan tidak hanya itu, untuk membedakan juga ya, membedakan diri perusahaan dan perusahaan yang lainnya. Jadi tuh gimana ya, karena adanya iklan, jadi tuh periklanan tuh terfokus pada media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan papan iklan. Bahkan periklanan menawarkan keunggulan signifikan di atas teknik kepromosional lainnya. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya sudah kedatangan narasumbernya, yaitu Hana. Oke, sebelumnya mari kita perkenalan dulu ya. Kira-kira siapa sih narasumber ini? Coba kita kenalan dulu. Oke. Nak, coba kenalin dulu, Nak. Lu namanya siapa, kepanjanganmu? Lalu dari mana sih jurusan kamu berasal dan kuliahnya di mana? Gitu. Halo teman-teman. Saya Hana Sinta dari Universitas BSI. Saya jurusan advertising. Berarti dalam artian ini kamu periklanan kan yang pasti? Iya, betul sekali. Oke, kali ini nih ya, kita kan pengen bahas ya teman-teman ya tentang periklanan. Jadi udah jelas ada narasumbernya, jadi kita langsung next aja periklanannya. Pertanyaannya seperti apa dalam jurusan periklanan? Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu alasan masuk jurusan periklanan nih apa sih, Nak? Kok lu bisa masuk jurusan periklanan gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Menurut tuh kenapa? Ya, karena kan di era saat ini tuh industri periklanan tuh lagi berkembang pesat. Terus perusahaan-perusahaan itu banyak masukkan produk. Alasan gue masuk situ tuh karena gue masuk situ tuh karena semakin banyak produk kemasan gitu-gitu, semakin banyak peluang
untuk masuk kerja di dunia periklanan. Masuk akal sih ya, apalagi sekarang kan yang ya pesat lah area digital saat ini kan. Terus untuk pertanyaan yang kedua nih ya, sudah semester berapa sih saat ini Mbak Hana? Kira-kira nih. Ayo kira-kira semester berapa? Semester 5. Oke. Berarti di BSI ini Mbak Hana udah semester 5. Berarti masuknya ini tahun 2019 ya? Iya, betul sekali. Oke. Ngambil jurusan yang D3 pengen satu nih Mbak? D3 guys. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk semester ini apa saja yang masuk dalam pembelajaran di jurusan periklanan? Kan katanya kan Hana tuh habis jurusan apa? Jurusan periklanan terus semester 5. Nah, apa aja nih? Di semester ini tuh ada manajemen klien bisnis. Soalnya di dalam manajemen klien bisnis ini materi-materinya tuh banyak banget yang keluar di periklanan. Contohnya kayak program pemasaran di media sosial, efektivitas pemasaran. Pokoknya berguna banget di advertising ini. Kita bisa menerapkan materi-materi yang kita pelajarin ke dunia kerja. Itu sih. Oke, bagus. Nah, untuk pertanyaan yang kelima nih Mbak Hana, kira-kira kan digital yang saat ini diambil adalah periklanan ya kan ya? Apakah iklan dan dunia marketing itu berbeda? Ini banyak banget loh, kayak gimana ya? Kayak referensi dari orang-orang kan, iklan sama marketing tuh beda nggak sih? Jadi mari kita luruskan ya, sebenarnya tuh beda apa enggak? Oke? Ya. Gimana menurut Mbak Hana? Menurut saya sih berbeda. Why? Soalnya kalau iklan di dunia marketing itu disusun untuk merencanakan, melaksanakan, menganalisa, terus untuk mendatangkan penjualan. Kalau misalnya iklannya aja nih berbentuk advertising, itu tuh informasi penjualan atau platform berbayar kayak gitu sih. Pokoknya lebih intinya seperti itu lah ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang keenam. Untuk pertanyaan yang keenam itu adalah, menurut Mbak Hana nih, kenapa kita harus mencari tahu tentang zaman seperti apa yang akan datang? Itu menurut Mbak Hana seperti apa sih? Ya, kita harus mencari tahu dong, supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, supaya nggak ketinggalan sama zaman gitu loh. Kita bisa ngikutin. Jadi harus updating banget lah ya. Betul banget. Jangan sampai kita ya kalah saing sama area digital saat ini. Betul. Ya kan? Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih kawan-kawan. Aduh, kira-kira apa ya pertanyaannya? Nih, oke Mbak Hana. Dengan adanya periklanan ini, apa yang sangat mempengaruhi hilangnya tradisional? Kira-kira menurut Mbak Hana tuh kayak gimana gitu? Dalam sih nggak hilang, malah justru dengan adanya teknologi saat ini, kita tuh bisa melestarikan budaya tradisional lebih luas lagi, lebih bagus deh pokoknya. Kita bisa melestarikan budayanya dengan baik, lebih gampang lah ya kan? Iya. Bener-bener nih netizen nih pertanyaannya aneh-aneh lah ya. Iya, aduh. Mungkin bisa lah ya kayak dihilangin kayak modernnya itu, ya kan? Yang modern-modern sekarang itu lebih yang tradisional lebih ke modern. Nah iya kayak gitu ya kan. Iya. Bisa dipertimbangkan lagi lah ya, jangan sampai dihilangkan gitu. Oke deh Mbak Hana, makasih ya untuk pertanyaan-pertanyaannya dan narasumber kita ini. Makasih Mbak Hana. Sama-sama. Sampai ketemu di hari pekan kembali ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.